Kutipan Sajarah Jati. Jogosuro mencari sang ayah, Pangeran Sendang. Alkisah di negeri Majapahit, Prabu Brawijaya pada malam Rabu lagi bermimpi kedatangan Hyang Triyodra. Sang Dewata memberi pesan, "Hai Raja Utama, engkau akan mengalami masa prihatin." Seketika sang raja terbangun. Mimpi itu berisi pesan yang belum sempurna. Tetapi keburu sang raja bangun. Sang raja kemudian menuju tempat pemujaan. Tupa telah dinyalakan. Sang raja mengheningkan cipta meminta petunjuk dewata. Tak lama datang pesan dari Hyang Adipati. "Hai sang Prabu Brawijaya, atas kehendak Hyang Suksma Kawekas, sekarang aku beritahu bahwa keraton Jawa akan berpindah. Engkaulah raja terakhir di Majapahit. Kelak akan terjadi pergantian raja. Nama raja yang baru memakai bahasa Arab. Akan ada sedikit kerusuhan. Adapun siapa yang akan menjadi raja berikutnya masih samar. Kalau belum hilang keraton Majapahit, engkau jangan khawatir. Semua yang terjadi atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun ada sarana agar anak keturunanmu lah yang menjadi raja kelak. Engkau carilah pusaka berupa keris dapur jangkung mangkurat yang dibuat tanpa api. Bukan terbuat dari besi surga atau bumi, tapi dari saripati roh insan. Yang membuat adalah seorang anak berusia 7 tahun, keturunan empu pilihan yang mendapat wejangan Empu Ramati dari zaman Budowoko. Tidak usah engkau cari, besok akan datang sendiri. Sudah kehendak dewata, tidak akan berubah. Hai anakku sang raja, terimalah takdir ini. Hentikan semadimu." Sang raja sudah turun dari tempat pemujaan. Pagi hari sang raja mengadakan tarian bedoyo di istana. Ganti cerita. Ketika Pangeran Sendang pulang dari Blambangan dan menikah dengan putra sang adipati serta menguasai kota Sidayu, pada waktu itu Dyah Sugiyah telah mengandung usia kandungan 7 bulan. Ki Suposujono alias Pangeran Sendang pamit kepada sang istri dengan pesan, kelak bila si anak lahir lelaki agar diberi nama Jogosuro. Adapun bila lahir perempuan terserah kepada sang ibu. Ki Supo juga meninggalkan bakal keris sejumlah 20 bilah. Peristiwa itu sudah berlalu 7 tahun lebih. Putra Ki Supo telah lahir laki-laki dan sesuai pesan sang ayah diberi nama Jogosuro. Jogosuro sudah berusia 7 tahun. Kegemarannya adalah menjelajah hutan dan bertapa tanpa makan dan minum. Juga suka naik gunung turun jurang. Pada suatu waktu Jogosuro sampai di tepi samudera dan bertemu Empu Ramati. Lalu diberi pelajaran membuat senjata dan berbagai pengetahuan lain. Jogosuro sudah mahir membuat senjata hanya dengan cipta dan memberi pamor dengan pandangan mata. Itulah pengaruh pengajaran Empu Ramati. Ki Jogosuro sudah menguasai semuanya. Jogosuro kemudian diizinkan pulang oleh sang guru. Sesampai di rumah, Jogosuro bertemu sang ibu yang selalu menangisi kepergiannya. "Duh anakku, engkau pergi kemana saja?" ratap sang ibu. Jogosuro menceritakan pengalamannya selama pergi. Sang ibu merasa tenang hatinya. Meski baru berusia 7 tahun, Jogosuro sudah mumpuni dalam membuat senjata. Juga cakap dalam susastra. Pada suatu hari, Jogosuro menghadap sang ibu. Dengan menyembah dan memeluk kaki, Jogosuro bertanya, "Duh ibu, saya ingin tahu apakah saya mempunyai ayah. Kalau punya, siapa namanya? Di mana rumahnya, dan apakah sekarang masih hidup?" Mendengar pertanyaan sang putra, Dyah Sugiyah menangis, lalu berkata, "Anakku, engkau bertanya tentang ayahmu. Dia namanya Pangeran Sendang, semula bernama Ki Pitrang. Sekarang sedang pergi ke Tuban, di wilayah negeri Majapahit. Raja Majapahit adalah Prabu Brawijaya. Ketika ayahmu pergi, engkau baru 7 bulan dalam kandungan.
Namamu Joko Suro juga atas pesan dari ayahmu. Sudah 7 tahun lebih ayahmu pergi. Sampai sekarang aku belum mendengar kabar beritanya. Dulu ayahmu meninggalkan bakal keris sejumlah 20 bilah. Entah apa dapurnya, semua dibungkus dalam peti. Sekarang coba telitilah. Peti berisi bakal keris lalu diambil dan diserahkan kepada Joko Suro. Joko Suro lalu memeriksa satu persatu. Joko Suro berkata, "Ibu, saya ingin tahu ayah saya Pangeran Sendang masih hidup atau sudah meninggal. Bila sudah meninggal, saya ingin tahu kuburnya." Demikian Joko Suro bersikeras melacak jejak sang ayah ke Majapahit. Sang ibu berusaha mencegahnya. "Jangan anakku, Majapahit letaknya sangat jauh. Harus melalui hutan lebat. Banyak halangan untuk sampai ke sana," kata Dyah Sugiyah. Joko Suro berkata, "Tidak, ibu, saya harus mencari ayah. Calon keris 20 bilah saya bawa sebagai tanda bahwa saya anak Pangeran Sendang. Keris itu juga nanti menjadi bukti bahwa saya benar-benar anak Ki Pitrang." Sang ibu tak kuasa mencegah. Joko Suro lalu bersiap. 20 bakal keris dipikul dan segera berangkat. Sepanjang jalan Joko Suro banyak bertanya jalan menuju Majapahit. Setiap bertanya dia memberi upah sebilah calon keris itu. Akhirnya Joko Suro sampai di Majapahit. Bakal keris sejumlah 20 bilah tinggal 1 bilah saja. Joko Suro lalu menuju bawah pohon beringin kembar untuk melakukan PP. Joko Suro duduk bersila seperti layaknya orang yang PP hendak menghadap sang raja. Perilakunya tak mencerminkan seorang bocah berusia 7 tahun. Pada waktu itu sedang ada pisoanan hari Senin. Sang raja bertakhta di hadapan para punggawa. Para tumenggung dari mancanegara dan dari dalam kota lengkap hadir. Para tukang pandai besi dan perajin emas juga hadir. Sang raja melihat ada seorang anak yang melakukan PP di bawah pohon beringin. Sang raja berkata, "Aku melihat ada anak duduk bersila di bawah pohon beringin. Aku duga sudah lama dia berada di situ." Para bupati dan tumenggung pun heran melihat anak kecil duduk bersila di bawah pohon beringin kembar alun-alun Majapahit. Mereka berkata, "Benar sabda Paduka, ada seorang bocah di bawah pohon beringin sedang melakukan PP." Sang raja memerintahkan seorang pelayan untuk memanggil bocah tersebut, yang disuruh segera membawa Joko Suro menghadap ke Si Tinggil. Sesampai di hadapan sang raja, Joko Suro duduk menunduk menatap tanah. Sang raja berpikir, apakah bocah ini yang disebut dalam pesan ketika melakukan puja? Sang raja berkata, "Hei bocah, siapa namamu? Di mana rumahmu? Engkau duduk di bawah pohon beringin ada keperluan apa? Katakan apa yang menjadi ganjalan hatimu." Si bocah menyembah dan berkata, "Duh Paduka Dewata di dunia, hamba bocah yang terlunta-lunta. Nama hamba Joko Suro. Menurut ibu hamba, semula ada pandai besi dari Gresik namanya Pitrang yang mengabdi di Blambangan. Pengabdiannya diterima dan diberi anugerah sebagai bupati di kota kecil Sidayu. Lalu diberi gelar Pangeran Sendang dan diberi istri anak Raja Blambangan yang bernama Retno Sugiyah. Terlaksana mereka membangun rumah tangga dengan rukun sehingga sang istri mengandung. Ketika usia kandungan 7 bulan, Pangeran Sendang pamit pergi ke Tuban. Dia mempunyai anak lelaki di kota itu. Setelah beberapa bulan, Retno Sugiyah melahirkan putra lelaki. Itulah hamba." Setelah 7 tahun berlalu, Pangeran Sendang tak kunjung datang. Hamba bertanya kepada ibu siapa ayah hamba. Ibu menceritakan kisah seperti yang sudah hamba ceritakan tadi. Hamba kemudian minta pamit untuk mencari ayah hamba. Namun ketika hamba sampai di Majapahit, tidak seorang pun yang tahu nama Kiai Pitrang. Juga tidak ada yang pernah mendengar nama Pangeran Sendang. Hamba sangat bingung kemana lagi hendak mencari. Lalu hamba bermaksud menghadap Paduka.
Barangkali Paduka sudi mengabdikan hamba, sehingga hamba tidak terlunta-lunta. Akhirnya hamba sampai di alun-alun dan duduk di bawah pohon beringin. Duhai Paduka, apakah Paduka mengetahui ayah hamba yang bernama Pangeran Sendang? Sang raja kerepotan hatinya, karena juga tidak mengetahui dua nama yang disebut si bocah. Namun sang raja berpikir, di Tuban, pandai besi yang mumpuni hanya si Supo Sujono. Apakah si Supo pernah berkelana sampai Blambangan? Terus ikuti kelanjutan kisahnya di PK Almari Channel.